Sarwenda angkat suara akibat sumber kekayaan Ruben Onsu jatuh kepada Bertrand Peto. Begini yang terjadi. Presenter kondang Ruben Onsu saat ini tengah jadi sorotan. Lantaran Ruben Onsu mendadak dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu. Bahkan suami Sarwenda itu masuk ke ruang ICU rumah sakit. Kabarnya Ruben Onsu mengidap penyakit anemia, yang mempengaruhi kerja otak di kepalanya. Pengakuan Ruben Onsu yang mempersiapkan diri menghadapi kematian juga turut jadi bahan perbincangan publik. Kondisi kesehatan presenter Ruben Onsu jadi sorotan. Apalagi Sarwenda juga sempat sakit. Ini membuat Bertrand Peto pilu. Bahkan, Bertrand Peto sampai menangis terisak melihat kondisi Ruben Onsu yang terbaring di ranjang rumah sakit. Tangis keduanya pecah saat sedang melakukan panggilan video yang terlihat dari video terbaru di channel YouTube The Onsu Family. Dalam panggilan video tersebut, Ruben Onsu tampak berbaring di ranjang rumah sakit dengan menggunakan selang oksigen di hidungnya. Dalam tayangan vlog The Onsu Family, Bertrand atau akrab disapa Onyo itu terlihat menangis terseduh-seduh saat melakukan video call dengan Ruben dan Sarwenda. Ruben pun mencoba menenangkan sang putra dan menyuruhnya untuk tidak menangis. "Udah hei jangan boleh nangis kayak gitu Semangat dong," kata Ruben kepada Bertrand. Dikutip dari Tribun News dari vlog The Onsu Family. Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, mengutip banjarmasinpost.co.id dengan judul "Kecurigaan Ruben Onsu pada darah yang diterima tubuhnya, ayah Bertrand Peto ungkap kondisi otak kini." Rupanya, dalam panggilan video Bertrand ingin menemui dan menengok keadaan ayahnya di rumah sakit. Namun, Ruben menyampaikan untuk tidak perlu ke rumah sakit karena banyak virus. Tetapi, Bertrand nekat datang ke rumah sakit untuk menemani Ruben Onsu. Yuk simak berita selanjutnya. Ruben Onsu akhirnya mengungkapkan biang kerok adanya noda atau bintik hitam di kepalanya. Ternyata, suami Sarwenda itu mengalami kelelahan yang luar biasa dan sering telat makan. Setelah dokter buka suara terkait penyakit yang diderita ayah sambung dari Bertrand Peto dan ayah kandung Thalia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu ini, terkuak pula alasan munculnya. Penyebab Ruben Onsu jatuh sakit sebenarnya karena kebiasaannya sehari-hari sebagai entertainer. Bintik di otaknya muncul karena Ruben Onsu kerap kali mengabaikan hal-hal sepele setiap hari. Sehingga kini dia harus menerima banyak transfusi darah dan perawatan di ICU. Belakangan kondisi kesehatan Ruben Onsu memang menurun beberapa kali hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, Ruben Onsu sempat dilarikan ke ruang ICU lantaran kondisinya yang mengkhawatirkan. Suami Sarwenda akhirnya perlahan pulih usai menerima transfusi darah. Selama berada di rumah sakit, Ruben Onsu beberapa kali ditemani oleh sang putra angkat, Bertrand Peto. Penyanyi yang akrab disapa Onyo itu terlihat menangis terseduh-seduh saat melihat kondisi Ruben Onsu yang terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Dilansir dari akun YouTube The Onsu Family via Grid ID pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, Ruben Onsu juga terlihat pucat dan lemas. Yuk simak berita selanjutnya. Bertrand Peto resmikan saham KS, resmi tercatat di BI hari ini emiten pendatang baru. PT Cashless Worldwide Indonesia terbuka, Cash yang merupakan sebuah perusahaan finansial teknologi yang bergerak di bidang payment gateway resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Penyanyi selebriti Onyo mengungkapkan meski di tengah pandemi perseroan tetap optimis, dapat memulai langkah baru di bursa papan akselerasi dan dapat bersinergi dengan berbagai pihak. Proses persiapan penawaran umum perdana saham ini sell public offering atau IPO sejauh ini masih terus dijalankan tanpa terpengaruh.
Oleh kondisi pasar yang sedang tidak menentu sebagai perusahaan fintech payment gateway yang telah resmi mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kami berharap dengan adanya penawaran umum perdana saham ini dapat mendukung pengembangan bisnis melalui sinergi dari berbagai pihak, ungkap Bertrand seperti dilansir dalam siaran Pers Perseroan. Dijelaskan proses IPO yang dilaksanakan Perseroan pada malam ini dilakukan bersama dengan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan seremoni pencatatan saham perdana dilaksanakan secara virtual melalui kanal media sosial Bursa Efek Indonesia (BEI).